Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Mengatasi prokrastinasi. Prokrastinasi adalah masalah yang kerap muncul dalam kehidupan banyak orang. Ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas, peningkatan kecemasan, dan penghindaran terhadap tanggung jawab. Perasaan terus-menerus bahwa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan bisa sangat membebani. Para filsuf Stoik, seperti Seneca dan Marcus Aurelius, sangat memperhatikan masalah prokrastinasi. Mereka memiliki banyak tanggung jawab dalam hidup dan tidak bisa membiarkan diri mereka menunda-nunda. Mengatasi prokrastinasi memang tidak mudah karena kita seringkali lebih memilih kepuasan instan daripada usaha keras. Namun, disiplin dan kemampuan untuk mengatasi prokrastinasi saling melengkapi. Jika kamu menonton video ini, itu artinya kamu ingin berubah, menjadi lebih produktif, mengendalikan pikiran dan tindakanmu, serta mengalahkan prokrastinasi. Mengatasi prokrastinasi juga akan membuatmu lebih bahagia karena kamu akan merasa damai dengan diri sendiri saat mulai bertindak secara bertanggung jawab. Sungguh menakjubkan bahwa Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf bersejarah, memiliki jumlah jam yang sama dalam sehari seperti kita untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Dia punya waktu untuk menjadi kaisar, memerintah kaisaran terluas dan terkuat di zaman kuno, menjadi filsuf, menulis, merawat istrinya, membuat undang-undang, menghadiri sidang, memimpin pasukan, dan membimbing rakyat Romawi melalui wabah yang mengerikan. Semua ini dilakukan sambil tetap adil dan menghindari godaan atau keburukan yang menjerat kaisar lain. Kunci keberhasilan Marcus Aurelius adalah rutinitas yang selalu dijalankannya dan kebiasaan yang dikembangkannya untuk mengatasi kemalasan serta menghindari prokrastinasi. Pada akhirnya, kunci untuk tidak menunda-nunda adalah memiliki rutinitas. Marcus Aurelius menjadikan semua tanggung jawabnya sebagai bagian penting dari hidupnya. Seperti kita perlu makan, mandi, dan tidur, dia menjadikan tanggung jawabnya sebagai sesuatu yang esensial. Sesuatu yang tidak bisa dia lewatkan. Semua orang bijak sepanjang sejarah, termasuk Aristoteles, memahami bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan bukanlah tindakan sekali jadi, melainkan kebiasaan. Misalnya, bagi Marcus Aurelius, hari dimulai pagi-pagi. Dalam kata-katanya sendiri, saat bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Tidak ada waktu baginya untuk bermalas-malasan di tempat tidur. Dia memulai hari dengan menulis di jurnal pribadinya, meluangkan beberapa menit untuk mencatat pikiran dan mengatur pikirannya, mengingat apa yang penting. Setelah itu, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi tanggung jawab dan orang-orang di sekitarnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, orang-orang yang akan kamu temui hari ini mungkin kasar, tidak tahu terima kasih, sombong, tidak jujur, atau egois. Mereka akan bersikap seenaknya dan mengharapkanmu mengikuti keinginan mereka. Marcus Aurelius tahu dia tidak boleh membiarkan orang-orang ini memengaruhi penilaian atau kebahagiaannya. Dia jelas bahwa dia harus bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya benar. Setelah itu, dia mulai dengan tanggung jawab terpentingnya. Dia berkata, mulai pagi dengan berkata pada dirimu sendiri, aku akan bertemu dengan orang yang sibuk sendiri, tidak bersyukur, sombong, licik, iri, dan tidak ramah. Semua ini terjadi karena mereka tidak memahami apa yang baik dan buruk. Dari rutinitasnya, terlihat bahwa tidak ada ruang untuk prokrastinasi. Pasti kamu bertanya-tanya bagaimana caranya bertindak seperti Marcus Aurelius dan mengatasi prokrastinasi. Bagaimana mempersiapkan diri secara mental, dan kebiasaan apa yang harus diikuti. Jangan khawatir, sekarang aku akan menjelaskan 7 trik yang secara pribadi membantu saya menghindari prokrastinasi. Pertama, ubah fokusmu. Prokrastinasi adalah masalah dunia modern. Kita menunda-nunda karena kita mampu melakukannya. Tanyakan pada seseorang yang tidak punya cukup makanan, apakah mereka pernah menunda-nunda? Kebanyakan dari kita hidup relatif nyaman, jadi kita perlu meningkatkan rasa urgensi saat menghadapi tanggung jawab.
Ketika kita menunda dan ada tenggat waktu untuk memenuhi kewajiban, kita akhirnya melakukan segalanya di menit terakhir saat tenggat mendekat. Tiba-tiba, kemalasan hilang, dan kita menjadi produktif, melakukan apa yang perlu dilakukan. Ini terjadi karena rasa urgensi. Tetapkan tenggat waktu sendiri untuk menyelesaikan tanggung jawabmu. Ini akan meningkatkan urgensi untuk bekerja dan membantu mengatasi prokrastinasi. Tapi bagaimana caranya memastikan kamu memenuhi tenggat waktu yang kamu buat? Misalnya, kamu bisa berbicara dengan anggota keluarga atau teman dan berkata bahwa jika kamu tidak menyelesaikan tugas sebelum tenggat, kamu harus memberi mereka sejumlah uang. Hukuman ini akan memaksamu bertindak sebelum tenggat yang kamu pilih. Ingat, meningkatkan rasa urgensi sangat penting untuk berhenti menunda-nunda. Kedua, hindari gangguan rendah. Biasanya, saat kita menunda-nunda, tindakan yang menggantikan apa yang seharusnya kita lakukan adalah gangguan rendah. Maksudku gangguan rendah adalah membuang waktu untuk sesuatu yang tidak menambah nilai apapun dalam hidup kita. Perhatikan juga bahwa kamu menderita karena di dalam hati, kamu tahu kamu seharusnya melakukan sesuatu yang lain. Jadi, selain tidak memberikan manfaat, kamu juga tidak benar-benar menikmati gangguan ini. Kamu bahkan tidak akan menikmatinya meskipun melakukannya setelah menyelesaikan tanggung jawabmu. Ketiga, ubah urutan tindakan. Kerja dulu, baru bersenang-senang. Keempat, atur ulang tanggung jawabmu. Beberapa tugas yang harus kita selesaikan sulit atau memakan waktu, dan ini bisa membuat kita kewalahan atau cemas, sehingga sangat mungkin kita akhirnya menunda-nunda. Apa yang harus dilakukan dalam kasus seperti ini? Jika saya bertanya, bisakah kamu bekerja selama 5 jam tanpa terganggu? Kemungkinan besar kamu tidak bisa. Tapi bisakah kamu bekerja selama 1 jam tanpa terganggu? Itu lebih mungkin. Bahkan, kamu bisa melakukannya selama 5 menit. Semua orang mampu bekerja selama 5 menit tanpa henti. Jika kita menerapkan logika ini pada tugas yang lebih panjang atau sulit, yaitu memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dan fokus pada setiap bagian sebagai tugas yang lebih pendek dan mudah dikelola, ini mungkin akan membantu kita menangani tanggung jawab dengan lebih efektif dan menghindari prokrastinasi. Kelima, ambil langkah pertama. Setiap penunda tahu bahwa bagian tersulit selalu memulai tugas. Begitu kamu memulai, kamu sudah mengatasi bagian yang paling menantang. Paksa dirimu untuk memulai. Jangan pikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Jangan pikirkan semua kesulitan yang harus dilakukan. Mulai saja dengan langkah pertama. Itu yang paling sulit, tapi juga yang paling penting. Dan itu akan memberimu momentum untuk melanjutkan ke langkah kedua, ketiga, dan keempat. Keenam, gunakan aturan 5 detik. Terkait poin sebelumnya, salah satu strategi yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil langkah pertama adalah aturan 5 detik. Sesuai namanya, aturan ini melibatkan menghitung dari 0 hingga 5, dan saat mencapai angka 5, kamu mulai mengerjakan tugas. Idenya adalah untuk menjernihkan pikiran dan tidak memikirkan apapun. Cukup mulai. Hitung sampai 5 dan mulai tanpa ragu-ragu. Secara pribadi, trik ini sangat membantu saya dalam hidup. Setiap kali ingin melakukan sesuatu yang mengganggu, saya menghitung sampai 5, dan tanpa berpikir, saya langsung melakukannya. Ketujuh, gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah trik untuk membagi waktu kerja menjadi bagian yang lebih mudah, sehingga menghadapi tugas menjadi lebih ringan. Sulit untuk mulai bekerja jika kamu berpikir ada 5 jam kerja di depanmu. Tetapi jika kita membagi waktu itu menggunakan teknik Pomodoro, itu menjadi lebih mudah dikelola. Teknik Pomodoro melibatkan bekerja selama 25 menit tanpa henti, lalu mengambil istirahat selama 5 menit. Ini disebut 1 Pomodoro. Setelah 4 Pomodoro, ambil istirahat 20 menit dan ulangi prosesnya. Semua orang mampu bekerja selama 25 menit tanpa henti. Jika kita menyadari bahwa melakukan 4 Pomodoro berarti kita bekerja selama 1 jam dan 40 menit dengan fokus penuh, diikuti oleh istirahat 20 menit. Fokus pada 1 jam dan 40 menit kerja terus-menerus itu menantang. Kita mungkin akan terganggu, bahkan mungkin tidak mulai karena akhirnya menunda-nunda. Tetapi dengan trik ini, kamu bisa menghadapi kerja dalam segmen 25 menit yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan produktivitas 100%. Kedelapan, hilangkan gangguan.
Otak kita selalu mencari jalan yang paling mudah. Jika kamu memiliki ponsel di dekat tempat kerjamu, video game, atau apapun yang bisa mengganggu, kamu harus menghapus semua gangguan itu dari lingkungan kerjamu. Ciptakan lingkungan yang membuat prokrastinasi sulit, sehingga satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah menyelesaikan tugasmu. Mulai dengan mengidentifikasi apa yang menghalangi pekerjaanmu, dan setelah kamu tahu apa itu, hapuskan dari tempat kerjamu sehingga prokrastinasi tidak mudah. Apa pendapatmu tentang tips-tips ini untuk menghindari prokrastinasi? Ingat, kita membutuhkan disiplin untuk menerapkan semua tips yang saya sebutkan tadi secara efektif. Tanpa disiplin dan kemauan untuk berubah, kita tidak akan mencapai apapun di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukses